Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama diberikan kekuatan serta kesehatan sehingga kita masih diberikan untuk dapat menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya dapat giliran kembali, tapi memang agak ini mengingatkan kepada khususnya pengurus ya DKM Anas. Jadi informasinya barangkali mesti jangan dadakan ya Pak I ya. Jadi ini selalu dadakan gitu. Jadi ya mohon maaf, mungkin kita sedang belajar gitu ya. Jadi perlu kita ada persiapan sehingga kalau kita menyampaikan mungkin tidak materi apa nih kita mau menyampaikan gitu ya, karena memang maklum kita sedang belajar, jadi perlu ada persiapan. Jadi kemarin juga saya diberi informasi ya sudah sore juga Pak gitu, sudah sore Pak bisa nggak besok? Nah, kita sedang aktivitas yang lain, mungkin persiapannya agak kurang. Oleh karena itu pada pagi hari ini mohon maaf barangkali mungkin materi yang kami sampaikan juga tidak terlalu menarik ya, mungkin isinya kurang gitu ya, mohon maaf. Tapi tidak lain memang kita intinya adalah berdiskusi, mengisi taklim. Mudah-mudahan waktu yang kita manfaatkan dari sejak subuh sampai suruk ini betul-betul waktu yang sangat baik, dan kita duduk di majelis ini tidak lain adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, satu hal yang sebelum saya masuk materi juga mengingatkan para jamaah, ini bulan Syawal. Bulan Syawal sudah hampir minggu ketiga ya. Minggu ketiga, barangkali teman-teman masih sibuk kemarin menerima tamu atau bersilaturahim, belum sempat ibadah saum 6 hari. Jadi mudah-mudahan di hari terakhir ini kita masih dapat melaksanakannya, karena ibadah Ramadan kemarin kalau kita hitung-hitung pahalanya 1 dibanding 10 gitu. Jadi kita 30 hari berarti 300, karena 30 kali 10 gitu kan. Kemudian yang 6 kita kalikan juga 10 jadi 60. Kalau 1 tahun adalah 360 hari, maka
kita ibadah tambahan di bulan Syawal 6 hari ini seolah-olah kita puasa 1 tahun lamanya. Masya Allah ya, jadi begitu mudahnya kita beribadah. Kalau ada orang yang berandai-andai, dia bilang surga itu murah gitu ya, karena ke masjid nggak pakai biaya, salat juga nggak pakai biaya, puasa juga nggak pakai biaya. Sedangkan kalau kezaliman, kita ke kafe aja mesti bayar gitu kan, dan hal-hal yang lain semuanya dengan biaya, tapi itu semua kezaliman. Begitu mahal neraka itu gitu. Sedangkan surga itu begitu murah kalau kita melihat secara hitung-hitungan materi gitu. Nah, mudah-mudahan dengan selalu kita mengingatkan, saling menasihati, tidak lain kita hanya ingin mengajak supaya mudah-mudahan kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya sengaja membawa suatu cerita, kisah detik-detik Khalifah Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah. Jadi sebelumnya kan ada Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar ya. Setelah Umar, maka kekhilafahan dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sebelum Khalifah Utsman bin Affan mungkin sedikit beda dengan pengangkatan dari khalifah sebelumnya. Jadi Khalifah Utsman bin Affan diangkat oleh Dewan Syuro. Jadi ada 6 orang yang duduk di dalam Dewan Syuro ini, sehingga menjadi suatu hal yang baru di dalam kepemimpinan kekhalifahan ini, dan perlu perjuangan yang sangat kuat di dalam menentukan siapa sebenarnya yang harus menjadi pemimpin pada waktu itu untuk meneruskan kekhilafahan di dalam satu kepemimpinan di dalam Islam. Dan kita ketahui bahwa memang di dalam di Arab ini bahwa di sana itu terdiri dari kafilah-kafilah, di mana masing-masing kafilah mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi masing-masing kehidupan bermasyarakat di sana, dan mereka sangat kuat sekali dengan kafilahnya itu. Nah, pada saat Utsman akan diangkat, pada saat itu ada kekuatan besar yaitu Khalifah Bani Hashim dan Khalifah Bani Umayyah, di mana sama-sama memiliki kekuatan besar dan ingin berkuasa. Adapun kekuatan Bani Umayyah itu sangat kuat, dan kebetulan memang kehidupan mereka lebih baik dari kehidupan Bani Hashim, sehingga orang-orang pada saat itu merasa ketakutan apabila kepemimpinan atau kekhilafahan dipimpin oleh dari Bani Umayyah, maka mereka khawatir kalau kepemimpinan sudah dipegang oleh Bani Umayyah, maka sangat kuat untuk tidak akan lepas gitu, dari kepemimpinan itu sampai kapanpun gitu. Itu kecurigaan yang timbul pada saat itu. Nah, ketika Umar sudah sakit waktu itu, dan sebelum meninggalnya Umar mengangkat
majelis syura ada 6 orang, yaitu Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Jubair bin Awam. Nah, keenam ini bukan orang Quraisy gitu. Jadi bukan dari Bani Hasyim juga, sehingga mudah-mudahan dari 6 orang ini adalah orang-orang yang memiliki kejujuran dan amanah. Dan sesungguhnya, dan terakhir satu lagi adalah di antara 6 ini, satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada waktu menentukan siapa yang akan diangkat ini, maka semuanya datang ke Abdurrahman bin Auf untuk bisa menentukan atau bisa membaiat siapa yang akan menjadi khalifah setelah Umar. Sebelum kita menentukan siapakah yang akan mau diangkat atau dibaiat oleh atau pengganti dari Umar ini, maka kita perlu mengenal juga siapa-siapa dari 6 orang ini atau latar belakangnya. Pertama adalah Jubair bin Awam. Siapakah beliau? Dalam kekerabatannya dengan Rasulullah SAW, sesudah Ali adalah Jubair bin Awam. Ibundanya Safiyah adalah putri Abdullah Muthalib, bibi Muhammad. Jadi dia anak Awam bin Huwailid. Saudara Khadijah Ummul Mukminin. Kekerabatan ini juga yang mendorongnya masuk Islam ketika umurnya baru 16 tahun. Di samping itu, dia juga tak pernah ketinggalan dalam setiap pertempuran yang dialami oleh Rasulullah. Jadi Jubair bin Awam ini adalah sahabat Rasulullah yang masuk Islam lebih dahulu. Jadi ada 6 orang ini memang yang dekat dan selalu mendampingin Rasulullah di dalam perjuangannya. Kemudian Utsman bin Affan. Kekerabatan Utsman bin Affan dengan Rasulullah SAW tidak sedekat mereka itu. Kakeknya Abu Al-As bin Umayyah bin Abu Syam bin Abu Manaf bin Qusay, kakeknya Rasulullah yang kelima. Tetapi dia juga menantu Nabi yang menikah dengan putrinya Ruqayyah dan kemudian dengan Ummu Kulthum. Sebelum kerasulannya, Rasulullah sudah menikahkan kedua putrinya dengan kedua anak pamannya, Abu Lahab. Sesudah ia menjadi Rasul, permusuhan antara Abu Lahab begitu sengit kepadanya dan menyuruh kedua anaknya itu menceraikan kedua putri Nabi tersebut. Lalu Utsman menikah dengan Ruqayyah dan ikut bersama-sama di dalam 2 kali hijrah ke Abyssinia dan tetap bersamanya sampai sesudah hijrah ke Madinah. Sebelum terjadi peperangan Badar, Ruqayyah jatuh sakit. Utsman tidak ikut dalam perang itu dan dengan izin Rasulullah karena akan merawat istrinya, tetapi Ruqayyah menemui ajalnya juga. Oleh Rasulullah ia dinikahkan kepada Ummu Kulthum, adik Ruqayyah,
yang tetap bersamanya sampai ia meninggal sebelum ayahnya. Rasulullah berkata, menghibur Utsman, kalau kami punya 3 anak putri juga akan kami nikahkan kepada Anda. Terjadi demikian ini karena Utsman orang laki-laki yang soleh, lemah lembut, mudah bergaul dan murah hati. Rasulullah sangat mencintainya, mengenal jasanya, otaknya yang tajam dengan imannya yang sungguh-sungguh. Kemudian berikutnya adalah Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Waqqas termasuk kabilah Banu Juhrah, masih pernah paman Nabi dari pihak ibu. Sa'ad bin Malik bin Wuhaib bin Abu Manaf bin Juhrah bin Kilab. Jadi dia orang Quraisy dari Banu Juhrah. Ibunya putri Sufyan bin Umayyah. Ada juga yang mengatakan dia putri Abu Sufyan dan Umayyah. Sa'ad termasuk orang yang mula-mula dalam Islam, masuk Islam ketika baru berumur 17 tahun. Kaya dan hidup senang, berpakaian bahan tenun sutra dan bercincin emas. Ia mengalami semua peristiwa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah Abdurrahman bin Auf. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf juga orang Quraisy dari Banu Juhrah dan termasuk paman Rasulullah dari pihak ibu. Abdurrahman bin Auf bin Abdul Haris bin Juhrah bin Kilab. Ibunya Sifa binti Auf bin Abdul Haris bin Juhrah bin Kilab. Jadi dia masih kerabat dekat dari pihak ayah. Selain Abdurrahman, masih semenda Utsman bin Affan, juga ia sepupu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sejak semula ia memang seorang pedagang yang jujur, dan karena kejujurannya itu ia makin beruntung dalam perdagangan dan menjadi kepercayaan semua orang. Ia mendapat kepercayaan Rasulullah sejak masuk agama Allah ini bersama dengan mereka yang mula-mula dalam Islam, sehingga kata Rasulullah, dia jujur di bumi dan jujur di langit. Setelah hijrah ke Madinah, ia tinggal di rumah Sa'ad bin Rabi al-Khazraji. Ini harta saya, kata Sa'ad, dan akan saya bagi 2. Saya punya 2 orang istri, salah seorang untuk Anda. Tetapi Abdurrahman menjawab, terima kasih, semoga harta Anda dan istri Anda memberi berkah kepada Anda. Tetapi tolong besok pagi tunjukkan kepada saya di mana letak pasar. Itu adalah cerita singkat mengenai Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya Thalhah bin Ubaidah. Orang ini dari Banu Taim bin Murrah, satu kabilah dengan Abu Bakar bin As-Siddiq. Dia anak Utsman bin Umar bin Ka'ab bin Taim bin Murrah. Ibunya Sa'abah binti Ubaidillah al-Hadrami, dan ibunda Sa'abah ini Aisyah binti Wahab bin Abdul Darb bin Qusay bin Kilab. Thalhah seorang pedagang yang pada musim dingin dan musim panas pergi ke Yaman dan ke Syam. Selain sebagai salah seorang pemikir Quraisy, dia juga pemberani dan di Mekah dikenal sangat pemurah. Sesudah Nabi diutus dan Abu Bakar masuk Islam, Thalhah orang yang pertama pula datang kepada Abu Bakar dan ia diantarkan kepada Nabi menyatakan keislamannya.
Jamaah yang dirahmati Allah, satu lagi yang termasuk di dalam ini adalah Ali bin Abi Thalib. Belum saya bacakan, lupa. Karena kesetaraan mereka yang mula-mula dalam Islam dan persahabatan mereka dengan Rasulullah, mereka mendapat tempat di hati kaum muslimin. Di antara mereka ada yang masih dalam berhubungan kerabat dengan Rasulullah. Ini juga yang menambah kedekatan mereka di hati orang. Dan sudah tentu Ali bin Abi Thalib adalah kerabat dan hubungan keluarga terdekat dengan Rasulullah. Dia anak pamannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib, dan Abu Thalib inilah yang mengasuh Muhammad sejak mudanya setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal, dan dia pula yang melindunginya dari gangguan Quraisy setelah kerasulannya. Ketika Quraisy selalu mengganggunya sampai berlebihan dalam pada itu, Rasulullah juga mengasuh Ali di masa mudanya. Dengan demikian ia telah membalas budi pamannya Abu Thalib dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan pertimbangan ini, maka Khalifah Umar sebelum meninggal membentuk Majelis Syuro ini. Dengan pertimbangan, Umar memilih anggota-anggotanya Majelis Syuro, orang-orang yang oleh Umar dipilih menjadi anggota Majelis Syuro, mengingat hubungan mereka dan kedudukan mereka bersama Rasulullah SAW. Bagaimana sengitnya perselisihan mereka itu ketika mengadakan pertemuan untuk memilih khalifah di antara mereka, sampai-sampai Abu Talhah Al-Ansari berkata, "Saya lebih ngeri melihat kalian saling dorong daripada saling bersaing." Saya kemukakan pandangan ini untuk menunjukkan bahwa setelah kedaulatan Islam makin luas, kekhalifahan itu telah menjadi ajang persaingan yang mau diperebutkan. Masih ada satu pandangan lagi yang menjurus pada perselisihan yang begitu tajam, dan wajar saja kalau hal ini sampai begitu keras. Ketika itu orang mau mencegah pencalonan khalifah dari pihak Banu Hashim karena dikhawatirkan kenabian dan kekhalifahan hanya berada dalam keluarga mereka. Yang dengan demikian berarti juga kekuasaan rohani dan kekuasaan duniawi. Sesudah itu tak boleh lagi ada kabilah yang berharap menempati kedudukan khalifah. Selain mereka, kabilah-kabilah Arab itu juga khawatir kekhalifahan akan berada di tangan Banu Umayyah, sebab mereka adalah suku Quraisy yang banyak jumlahnya dan yang kuat. Kalau kekhalifahan sudah ada di tangan mereka, tak akan mudah dilepaskan. Jamaah yang dirahmati Allah, begitulah dari dua kubu yang pada saat itu dianggap kuat. Mungkin kalau kita lihat pada saat ini juga kan seperti itu ya. Jadi satu lain saling curiga mencurigai. Tetap memang kedudukan atau posisi untuk membela masing-masing kelompok ini sangat kuat, dan ini terjadi sejak zaman dulu, bahkan sampai sekarang tetap berjalan. Jadi memang sudah kodrat dari Allah Subhanahu wa taala ya, jadi namanya keinginan dunia, manusia akan lebih kuat, bahwa posisi, harta, kesenangan, kepemimpinan itu
selalu menjadi ajang perebutan. Nah, dari kondisi seperti ini kita juga bisa melihat ambisi-ambisi mereka sesungguhnya. Kalau kita lihat Abbas ini dari Bani Hashim, Abbas bersemangat sedangkan Ali tenang dan berpandangan jauh. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, memang tidak berhasrat menduduki kekhalifahan untuk dirinya, sebab dia bukanlah dari kalangan Islam yang mula-mula. Malah cenderung dia sebagai orang yang masuk Islam karena Mekah sudah dikalahkan. Ia masuk Islam saat angkatan bersenjata Rasulullah sudah siap membebaskan Mekah, tetapi di kalangan Banu Hashim dia yang paling bijak dan menginginkan sekali kekhalifahan berada di kalangan keluarga Nabi. Jadi paman Rasulullah saja masih seperti itu gitu. Bahwa mudah-mudahan kepemimpinan itu, kekhalifahan itu tetap ada di dalam kelompoknya gitu. Ambisi untuk kedudukan khilafah dari Banu Umayyah juga tidak kurang ambisinya, ingin agar kekhilafahan berada di tangan mereka. Setelah tiba saatnya Umar akan dikebumikan dan jenazahnya dibawa ke masjid Nabi untuk disalatkan, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib tampil masing-masing ingin ke depan memimpin sholat itu. Melihat yang demikian, Abdurrahman bin Auf berkata, inilah ambisi orang yang ingin memegang kepemimpin. Kalian tentu tahu bahwa dia sudah diminta orang lain di luar kalian. Su'aib, majulah, kata Abdurrahman bin Auf. Jadi ini kelihatan mau nyolatin jenazah saja berebutan juga gitu, antara tadi kelompok Bani Umayyah dengan kelompok Bani Hashim. Jadi Ali itu memang dari Bani Hashim dan Utsman bin Affan dari Bani Umayyah. Padahal kalau kita mau ke dalam mungkin nggak seperti itu juga sebenarnya gitu kan, tapi karena kedekatan dengan Umar, beliau ini inginlah menyolatkan gitu atau menjadi imamnya. Tetapi tadi ada pandangan dari Abdurrahman bin Auf seperti itu, menyolatkan aja berebutan seolah-olah dia ingin menjadi pemimpin gitu. Dan itu semuanya adalah kalau zaman sekarang dibilang praduga tak bersalah ya, praduga saja gitu. Jadi pandangan dari Abdurrahman bin Auf seperti itu. Akhirnya jenazah Khalifah Umar itu salatnya dipimpin oleh Suhaib. Mendengar suara anggota-anggota majelis syuro yang saling berselisih pendapat dengan suara lantang itu, Abu Thalhah Al-Ansari masuk dan berkata, saya lebih ngeri melihat kalian saling dorong daripada saling bersaing. Saya tidak akan memperpanjang lebih dari 3 hari yang sudah diperintahkan kepada kalian. Setelah itu saya akan tinggal di rumah dan akan melihat apa yang kalian lakukan. Jadi begitu Thalhah ketakutannya. Sungguh pun begitu, perselisihan pendapat itu terus berlanjut sehari penuh. Menurut satu sumber yang lain mengatakan 2 hari Abdurrahman bin Auf khawatir perselisihan itu akan makin memuncak dengan segala akibatnya yang tidak diharapkan.
Maka katanya pada kedua kelompok itu, siapa di antara kalian yang paling utama akan ditampilkan untuk dikukuhkan memegang pimpinan. Mereka yang hadir terkejut keheranan sambil melihat kepadanya. Kata-kata apa itu? Mereka bertengkar begitu sengit mau memperebutkan kekhilafahan. Nah, akhirnya pada saat yang bersamaan, jadi dua kubu ini seperti juga kalau zaman sekarang mungkin mengumpulkan kelompoknya ya, mengadakan kampanye sambil ya mungkin menghujat juga gitu dari masing-masing kelompok. Di samping menyampaikan pendapat-pendapatnya atau kelebihan-kelebihannya dari Bani Hashim dan juga kelebihan-kelebihan dan rencananya dari Bani Umayyah. Semuanya mempropagandakan calon-calonnya itu, di mana Bani Hashim mencalonkan Ali bin Abi Thalib dan Bani Umayyah mencalonkan Utsman bin Affan. Akhirnya dari waktu ke waktu terus berjalan, dan pada saat itu berketepatan juga dengan kepulangan jamaah haji yang telah selesai menjalankan ibadahnya. Kemudian di kota Madinah ini hiruk pikuk ya, bagaimana perjalanan Dewan Syuro ini melaksanakan tugasnya yang waktunya sangat singkat itu, dan diharapkan sebelum 3 hari atau dalam waktu 3 hari ini tugas dari Dewan Syuro dapat dilaksanakan. Akhirnya Abdurrahman bin Auf sebagai orang yang ditunjuk di dalam Dewan Syuro ini memimpin musyawarah, melakukan beberapa tindakan di mana gerakan apa yang mendorong Abdurrahman bin Auf itu menempuh cara-cara, di mana cara-cara ini dia sudah tahu banyak kalangan muslimin yang mencalonkannya untuk menjadi kekhilafahan. Sebenarnya umat muslimin pada waktu itu lebih suka kepada Abdurrahman bin Auf gitu. Karena satu, Abdurrahman bin Auf kecerdasannya, kedekatannya, dan memang disukai oleh umat muslimin pada waktu itu. Namun Abdurrahman bin Auf tidak tertarik untuk menjadi pemimpin atau memimpin kekhilafahan. Dan orang-orang Arab merasa puas seperti disampaikan di sini, dan senang sekali karena dia juga termasuk yang mula-mula dalam Islam, dan kekhilafahan tidak lagi pada Banu Hashim dan Banu Umayyah. Benarlah ia tidak ingin menduduki kekhilafahannya sejak Umar menyatakan keinginannya untuk memberikan kepercayaannya kepadanya. Kalau begitu, mengapa sebelum ia duduk dalam majelis syuro, dan mengapa tidak dari semula ia menghindari ikut serta dalam majelis itu? Karena para sejarawan muslimin berpendapat bahwa dia tidak akan menolak ikut bersama-sama dalam mereka yang ketika Rasulullah wafat ia senang hati kepada mereka, dan bahwa dia menampi kekhalifahan itu tidak sulit untuk diidentifikasi sementara ia berada di antara mereka yang dipilih oleh Umar. Ini memang benar, beberapa orientalis berpendapat bahwa ia melepaskan diri dari pencalonan dan mengangkat sebagai khalifah untuk kemudian
akan diberikan kepada semendaknya, yaitu Utsman. Untuk itu mereka berargumen pada kata-kata Ali kepada pamannya Abbas, Abdurrahman adalah semendak Utsman. Mereka tidak akan berbeda pendapat, mereka akan saling mengangkat satu sama lain. Jadi di dalam Dewan Syuro aja sudah seperti itu, begitu sengitnya gitu, dan saling mencurigai memang, bahwa Ali pun mencurigai Abdurrahman bin Auf gitu. Dan orang yang membaca juga seperti mungkin serang politik gitu ya terjadi, bahwa Abdurrahman bin Auf memang sudah sepuh gitu kan, atau mungkin tidak tertarik gitu, tetapi dia ya dekat dengan Utsman. Karena kedekatan itu karena kedekatan keluarga juga. Maka kalau Abdurrahman itu sebenarnya sangat menyukai Utsman gitu, dan ini akan memilih Utsman gitu. Itu tebak-tebak manggisnya seperti itu gitu. Dua kubu ini memang terus dalam waktu singkat ini, di samping kelompoknya sudah mengadakan kampanye, memperjuangkan menyampaikan kebaikan-kebaikan dari masing-masing calonnya, tapi semuanya ada di tangan Abdurrahman bin Auf. Juga disampaikan di dalam cerita ini, malah ada kelompok orang yang berlebihan dalam menduga-duga. Mereka beranggapan bahwa Abdurrahman memperkirakan Utsman tidak akan hidup lebih lama lagi, yang ketika itu umurnya Utsman sudah 70 tahun, dan bebannya sebagai khalifah pasti akan sangat memberatkan. Maka sudah dapat dipastikan Abdurrahman lah saat itu yang akan menggantikannya. Dugaan yang berlebihan ini sama sekali sudah tak masuk akal. Abdurrahman bin Auf orang yang teguh imannya, dia tahu bahwa setiap ajal sudah ditentukan. Kalau ajal sudah sampai, tak akan dapat dimajukan atau dimundurkan sesaat pun. Kemudian agaknya Abdurrahman sudah tahu bahwa Utsman dan Ali adalah calon utama yang harus bersaing. Karenanya ia berusaha untuk membatasi pencalonan itu. Langkah pertama yang dilakukannya dalam hal ini, ia mengajak Ali berbicara empat mata. Anda akan berkata, kata Abdurrahman, bahwa dalam hal ini Anda lebih berhak dimasukkan di dalam pencalonan daripada mereka karena keterbatasan dan kekerabatan Anda, karena Anda sudah lebih dulu dalam Islam serta jasa Anda dalam agama. Tetapi bagaimana seandainya Anda terlewatkan dalam hal ini, Anda tidak dipilih? Siapa di antara mereka menurut hemat Anda yang lebih berhak? Kemudian Ali menjawab, Utsman. Kemudian ia mengajak Utsman berbicara empat mata dan katanya, Anda akan mengatakan, saya tetua Banu Abdul Manaf, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersepupu pula dan yang mula-mula dalam Islam dan sudah berjasa. Mengapa akan dijatuhkan? Mengapa dalam hal ini saya akan dilewatkan? Tetapi bagaimana seandainya Anda terlewatkan juga dan Anda tidak terpilih? Siapa di antara mereka menurut hemat Anda? Kemudian Utsman menjawab, Ali. Jadi dua-duanya udah mengkerucut bahwa Utsman menunjuk Ali kalau waktu ditanya, sedangkan Ali juga ditanya, yang pantas adalah Utsman gitu. Jadi saling tunjuk menunjuk. Nah, tadi merendahkan
Jadi semuanya tidak mengatakan bahwa saya lah yang terbaik gitu, tapi mereka saling menghormati tetap bahwa semuanya di tangan Abdurrahman bin Auf sebenarnya dalam hal ini. Tapi Abdurrahman bin Auf ingin melihat gitu, bagaimana kedua belah pihak ini gitu. Nah akhirnya Abdurrahman bin Auf masih duduk di mimbarnya dengan tanda-tanda kesungguhnya tampak di wajahnya, dan muslimin yang mengelilinginya sudah memenuhi masjid. Ia sudah bertekad agar Utsman yang menjadi khalifah dan akan mengajak orang membaiatnya. Tetapi adakah hadirin mau segera memenuhi seruannya itu, ataukah mereka masih terpecah dan masih beradu argumen seperti yang terjadi? Umar bin Yasir dengan Abdullah bin Abisar, kalau ini juga yang terjadi dan mereka terpancing, maka akibatnya adalah bencana besar. Kota Madinah akan menjadi ajang kerusuhan dengan bahaya yang lebih meluas. Kebanyakan orang hanya menjadi budak nafsu dan mengejar kepentingannya sendiri. Demi memperjuangkan semua itu, mereka mau mengorbankan keamanan dan keselamatan negara. Tetapi sikap ragu dalam pengangkatan khalifah itu tidak akan dapat mencegah bahaya dan tidak akan menghindarkan kaum muslimin dari kekacauan, malah akan makin memperkuat timbulnya fitnah. Oleh karena itu Abdurrahman memanggil Ali dan memegang tangannya seraya berkata, ini adalah detik akhirnya Abdurrahman harus menentukan juga siapa sebenarnya kekhalifahan. Bersediakah Anda saya baiat untuk tetap berpegang pada kitabullah dan sunnah Rasulullah serta teladan kedua orang menggantikannya? Ali menjawab, saya berharap dapat berbuat dan bekerja apa yang saya ketahui dan menurut kemampuan saya. Tangan Ali dilepaskan, lalu ia memanggil Utsman dan memegang tangannya seraya berkata, bersediakah Anda saya baiat untuk tetap berpegang pada kitabullah dan sunnah Rasulullah serta teladan kedua orang penggantinya? Utsman menjawab, ya demi Allah. Abdurrahman mengangkat mukanya ke langit masjid dan sambil memegang tangan Utsman ia berkata 3 kali, dengarkanlah dan saksikanlah. Dilanjutkan dengan katanya, saya sudah melepaskan beban yang dipikulkan di bahu saya dan saya letakkan di bahu Utsman. Setelah itu ia membaiat Utsman. Orang-orang di dalam masjid pun ramai-ramai membaiat Utsman. Demikianlah akhirnya kekhilafahan Utsman bin Affan dengan segala perjuangan yang dilakukan oleh tim atau Dewan Syuro yang dibentuk oleh Umar dan dijalankan sepenuhnya oleh Abdurrahman bin Auf beserta anggota-anggotanya. Di hari terakhir pada saat itu jamaah yang datang dari Mekah setelah menyelesaikan ibadah haji sudah berkumpul banyak di Madinah dan terselesaikanlah tugasnya untuk mengangkat khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Dengan kesediaan Utsman bin Affan menjawab pertanyaan Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Utsman bin Affan dibaiat oleh seluruh jamaah yang hadir, dan beberapa hari kemudian juga masih banyak yang hadir untuk membaiatnya. Mudah-mudahan perjuangan Utsman ke depan
bisa akan lebih baik lagi. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan cerita ini menginspirasi kita bahwa sejak dulu permusuhan itu memang ada, tapi diperlukan memang kepemimpinan yang tangguh dan terpercaya gitu. Dan orang-orang ini seperti Abdurrahman bin Auf, begitu kalau mau dibilang lihai ya begitu lihai dalam menempatkan atau menetapkan keputusannya, sehingga kalaupun beliau ada sangat dekat dengan Utsman, tapi seolah-olah Abdurrahman tidak memilih karena hawa nafsunya atau karena kedekatannya, tapi dengan jawaban yang berbeda dari Utsman dan Ali, maka jawaban Utsman mengatakan ya untuk mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah dan perjuangan teladan yang setelah disampaikan oleh dua khalifah terdahulu, yaitu Abu Bakar dan Umar. Demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kalau ada kekurangan, kehilapan tentu datang dari saya sendiri dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin menyampaikan, barangkali masih ada waktu untuk melengkapi, kami persilahkan. Dalam waktu mengisi sebelum suruh. Pak I, monggo. Pak. Oke, kalau tidak ada, ini memang sejarah gitu ya. Jadi mungkin sedikit beda, dan kami memang sudah sampaikan ke Pak Rahmat juga, Pak Ustadz Rahmat. Saya akan mencoba mungkin dalam hari-hari berikutnya, kalau ada kesempatan saya akan mencoba menggali sejarah gitu ya. Sejarah ini tak lain bahwa maksudnya sejak kita kan belajar dari sejarah gitu ya. Jadi bagaimana kalau menjadi orang yang baik, maka akan berhasil di baik, walaupun dalam perjalanannya perlu tantangan dan ujian atau cobaan. Tapi ujian dan cobaan itu tak lain adalah untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kebaikan kita. Bahwa kalau kita mendaki gunung kan begitu tajamnya tanjakan dan bukit ya. Tapi kalau kita bisa melaluinya dengan baik, ternyata puncak itu begitu nikmat gitu. Begitu juga kehidupan kita. Jadi kalau kata para kiai bahwa yang pahit juga sesungguhnya manis gitu ya. Dan yang manis memang sudah manis, tapi dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang sabar ketika menerima ujian, kesulitan dan sakit, dan bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan. Dan dua-duanya disyukuri bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Sampai-sampai ada satu cerita wali itu didatangi oleh malaikat bahwa Anda tercatat kelihatannya di catatan Lauh Mahfud, Anda termasuk penghuni neraka gitu. Kemudian bagaimana menurut Anda gitu. Nah, ini seorang wali mengatakan gak apa-apa, ditulis di neraka juga nggak apa-apa saya gitu. Yang penting Allah ridho gitu. Terus mendengar hal seperti itu, akhirnya malaikat, loh kok gitu ya gitu. Kok enak aja di neraka juga nggak apa-apa, yang penting Allah ridho gitu. Jadi begitulah Allah mengujinya gitu, bahwa kalau dikabari seperti itu maka berubah nggak gitu kan, sebenarnya seperti itu. Tapi justru seorang wali ini
semakin kuat ibadahnya dan semakin teguh menjalankan keimanannya bahwa neraka ataupun surga bagi Allah adalah sama. Kalau diberikan bahwa semuanya adalah nikmat gitu. Kalau Allah meridhoinya, gak lama malaikat itu balik lagi ke orang alim ini atau wali ini. Nama Anda sudah dicoret atau dihapus dari catatan di nerakanya gitu. Sekarang udah pindah ke surga gitu. Nah, dari jawaban yang tadi oleh seorang alim ini, gak apa-apa masuk neraka juga kalau Allah ridho gitu. Sesungguhnya ini saya hanya menguji saja gitu, karena sudah ketawaduannya menjalankan agama dengan kesolehannya gitu. Tapi Allah uji sebenarnya mau nggak lepas gitu. Dan ternyata beliau adalah kuat dan sudah soleh. Akhirnya cerita sebenarnya disampaikan bahwa Anda sesungguhnya termasuk tercatat di dalam daftar orang-orang ahli surga. Nah, ini jadi memang kita jangan terkecoh gitu ya, dengan iming-iming yang waduh nikmat dunia lebih enak daripada nikmat akhirat yang belum terlihat gitu kan. Akhirnya wah iya juga ya gitu. Lebih baik dunia lebih utama gitu. Tapi sebenarnya karena kita makhluk di dunia, maka dua-duanya penting gitu. Jadi dunia juga penting, akhirat juga penting, maka kita harus seimbang. Mudah-mudahan dunia yang Allah berikan kepada kita yang berlimpah ini menjadikan bekal yang sebaik-baiknya untuk bekal di akhirat, seperti yang dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf ya, dan Utsman bin Affan yang kaya raya itu. Jadi juga Abu Bakar serta Umar. Jadi beliau mengorbankan seluruh kekayaannya gitu. Kalau Abu Bakar, kalau Umar sebagian gitu kan. Kemudian Utsman sepertiganya. Ini begitu hebatnya beliau-beliau ini dalam menjalankan keimanannya dengan sebaik mungkin. Itulah barangkali yang sebagai tambahan saja menginspirasi kita bagaimana kita selalu beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.